Halo, kedengeran nggak suaraku kedengeran nggak? Tapi nggak keluar suaranya loh Kak Agnes. Nggak ada suara yang keluar ini. Belum, nggak. Belum. Ini baca bahasa bibir aja nih. Belum, belum, belum. Nah itu udah mulai ini. Kabelnya kali Mbak. Oke. Sekarang udah ada suara. Nah itu bisa tuh. Ya, sekarang kelihatan kedengeran. Terus pakai Ya. ini aja. Headsetnya. Udah kurang sih guru, cuman gestar kita tapi belum nyaut nih. Kalau gitu aku undang yang lain aja ya. Mbak Ani gabung dong biar bertiga. Kak Sar juga deh. Oh cuma bertiga, kita bisa berempat. Kalau artis-artis bisa berempat ya? Iya. Suaraku kedengeran nggak Mbak? Kedengeran? Halo. Sip. Kedengeran. Halo. Ini bisa nambah lagi nggak sih? Oh nggak bisa, ternyata cuma bertiga. Kemarin berempat bisa loh. Masih? Ya, sesi berapa ya kemarin? Kayaknya berempat ya? 3 berempat ya? Oh ini nggak bisa ya? Hanya 3 tamu yang bisa bergabung. Harus bawa surat Iya, vaksin kemarin. jangan-jangan Mak. Oh iya kemarin pas waktu bahas apa namanya kemarin Suro ya. Kemarin kan sempat BWM kan ada bahas Suro ya kalau nggak salah. Nah, itu kan sempat berempat kan waktu itu. Iya. Di ya dari dulu sebenarnya nggak apa-apa di jalan juga voice aja gitu. minimal ada suara-suaranya gitu. Nah ini dia. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Udah Akhirnya. deg-degan. Udah deg-degan kok nggak bisa. Lagi ada tamu sedikit tadi. Nah gitu. Ini Ini nih guru live kali ini tuh nggak ada temanya. Tadi sempet live sekali, terus mati deh. Nggak tahu karena sinyalnya apa gimana gitu. Nah tadi sempat ngomong kalau live kali ini tuh didedikasikan buat temen-temen yang udah gabung live IG-nya BWM dari awal kemarin. Kita kan udah berapa kali ya Kak ya kita live 4 kali ya. 4 ya. 5 sama ini ya? Iya. Ini 5 sama ini. Kan mungkin teman-teman ada yang pengen ditanyain gitu, yang nggak sesuai sama tema. Nah kali ini kan temanya bebas, boleh nanya apa bebas. aja. Boleh diawali dari saya mungkin. Tuman. ya silakan. atau kayak ya mungkin ada yang mau ditanyain gitu ke guru. Oh tadi waktu live pertama itu gini guru, ada yang tanya sebenarnya tuh BWM itu apa sih gitu. Kalau saya yang jawab kan kumpulan anak-anak milenial gaul gitu kan nggak cocok ya. Nah ini mumpung ada guru, BWM itu apa sih guru gitu. Ada yang tadi nanya soalnya, kirain BMW merek mobil gitu katanya. Ya, memang cita-citanya semua naik BMW nanti. Amin. Amin. Ya apa ya, BWM itu kapsa aja sih. Jadi satu nama yang tiba-tiba terlintas aja sih.
Tapi sebenarnya kalau misalnya kita dalamin dari berbagai perspektif itu bisa macam-macam. Kebetulan kan memang aku sangat ngefans sekali sama Waiwaswata Manu gitu. Waiwaswata Manu ini salah satu generasi yang menjadi leluhur dari seluruh manusia yang ada di bumi ini. Jadi ada satu peristiwa bumi itu mengalami banjir besar, banjir bandang gitu. Waiwaswata Mana ini, WM ini menyelamatkan 7 resi, Saptarsi sebutannya. Saptarsi ini kan ada resi Agastya, ada resi nanti yang jadi leluhur dari para manusia-manusia yang tersebar di Marcapada atau di bumi ini. Singkatnya itu Waiwaswata Manu. Kita menyebut sebagai bocahnya Waiwaswata Manu sebagai rasa penghargaan, sebagai respect terhadap semua yang telah beliau lakukan. Tapi ini ya bisa dimaknai sebagai dongeng, mitos atau apalah terserah. Oke. Terus ada yang nanya juga, caranya gabung gimana? Oh boleh, silakan follow BWM Nusantara. Ya, dulu sangat terbuka, tetapi karena yang dipelajari di BWM ini kan anti mainstream, dalam artian pola pikirnya itu kita berusaha untuk mengambil dari perspektif yang berbeda. Kalau yang mainstream kan pasti teman-teman sudah tahu semua. Nah, kita berusaha untuk memperkaya perspektif. Di BWM itu kita beri keleluasaan sampai sebegitunya gitu. Bagaimana beragam perspektif itu bisa kita sampaikan tanpa harus disikapi dengan perasaan terluka dari yang tidak sepakat gitu. Jadi kalau untuk penerimaan member baru ya nanti nunggu wangsit deh. Asik, nunggu wangsit. Kalau followers BWM masih terbuka lebar ya Guru ya? Sangat terbuka. Nanti akan kelihatan kok siapa yang memang yang memang punya jodoh untuk terikat dengan BWM itu. Seiring waktu nanti akan nampak dan akan terikat dengan sendirinya. Kalau teman-teman merasa punya kecocokan dengan ambience dan frekuensi yang BWM punya sih, bebas silahkan join aja. Berarti kita termasuk beruntung ya Kak Agnes ya? Iya, kita semua beruntung ya. Beruntung dong. Kapan lagi ya kan? Kapan lagi diajakin live sama artis gitu? Tuman. Gabung BWM maksudnya. Bayar ya? Kirain live IG sama artis. Mulai deh. Paranormal baru nih Mbak Yai ini. Waduh. Nah, berat. Kayaknya gimana, ada yang mau ditanyain sama Guru? Gimana, ada yang mau ditanyain gitu? Atau ada yang mau disampaikan mumpung kita live IG seperti ini dan sinyalnya bagus, alhamdulillah. Ya tadi mau nanyain itu sih, kan baca-baca postingan BWM ya yang mengenai full moon itu kan. Nah tadi juga kita kan udah sempat bahas dikit kan, kalau M4 tuh berasa banget gitu efeknya gitu. Maksudnya ada nggak sih kayak semacam cara atau metode untuk kita tuh bisa mengoptimalkan pengaruh full moon tersebut gitu loh, dari pengaruh full moon tersebut. Full moon itu bahasa Jawanya bulan bunder ya? Gitu. Ya, padang bulan. Nggak, maksudnya kan berdampak banget sama kondisi fisik gitu ya, psikis gitu kan. Nah kadang kan kalau kita yang awam kan misalnya ya kayak tadi yang kita omongin Mbak, mood swing gitu kan, terus badan kayak nggak enak gitu kan. Nah sedangkan kita nih belum paham nih cara untuk ngatasinnya gitu, atau apa dengan ritual kah atau dengan bagaimanakah gitu. Gimana ya Guru? Mumpung lagi full moon nih.
mungkin anu ya guru, apa namanya, mungkin banyak viewer kita asik banyak, mudah-mudahan amin, banyak teman-teman yang nonton nih kali ini yang nggak menyadari efek dari apa namanya, full moon atau bulan purnama. Sebenarnya mereka juga berefek, cuman nggak dirasain gitu. Nah, gimana nih Atau nggak kalau ngeh yang gitu udah, ya, ada yang aware, ada yang enggak. Kalau yang aware nih kayak gini, mood swing atau badannya jadi kayak lemah lunglai, gundah gulana gitu. Nah, cara mengatasinya gimana Bu? Biar enggak keterusan gitu. Dalam perspektif mistik, bulan purnama itu kan perlambang dari energi yin ya. Kalau matahari kan yang, jadi matahari dan bulan itu memang memberikan dampak secara energi eterik dan energi astral, mentalnya sedikit. Manusia ini kan terbagi menjadi energi fisik, energi eterik, energi astral, energi mental, dan seterusnya ke atas. Nah, ke atas ini lebih rumit, tapi biasanya kita akan membagi ya body, mind, spirit. Sinar bulan purnama atau bulan matahari itu akan sangat berpengaruh, yang paling kelihatan banget ya terhadap dimensi fisik dan emosional kita. Tetapi itu bagi orang awam. Kalau misalnya orang yang sangat terlatih, itu bisa mempergunakan pengaruh tersebut entah demi keuntungan secara pribadi atau demi keuntungan banyak hal lain gitu. Nah, itu bisa dilakukan, tetapi ya itu modalnya harus terlatih, harus mengenal diri dulu bahwa kita punya aspek fisik, punya aspek astral dan aspek mental. Sinyalnya gitu. Iya, sinyal. Nah, itu kan kalau full moon juga kan ada ritual-ritual gitu kayaknya ya. Kalau misalnya di daerah-daerah gitu, misalnya upacara padang bulan atau ritual-ritual apa ya, kayak bulan purnama gitu kan biasanya ada ya. Nah, itu untuk salah satunya untuk yang tadi Mas jelaskan itu bukan, Mas? Ya, itu biasanya orang menyerap bulan purnama itu dengan meditasi dan maksudnya dengan baju longgar semua untuk prosesi. Wih, ada Kak Arjun. Kaget aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, Tuman. Sumringah habis dapat besek kayaknya nih. Lanjut Bapak, lanjut lah. Ya gitu, jadi kalau bagi orang awam yang tidak menyadari bahwa dirinya itu tersusun dari gradasi-gradasi, dari aspek fisik, aspek eterik, astral, mental, dia akan kena imbas tapi tidak ngerti. Tetapi kalau orang yang terlatih, dia akan ngerti ini dampak dari apa, terus pengaruhnya kemana. Kalau orang yang ngerti seperti ini, dampak ketika bulan purnama itu, dia bisa mengignornya atau bisa menyerapnya gitu. Jadi tergantung pilihan, semua kembali di tangan kita. Tetapi kalau misalnya kita belum sampai ke tahap itu, ya pasti akan terbawa. Salah satu caranya ya kita harus berusaha mengenali dampak dari sinar bulan purnama tersebut. Caranya ya meditasi dengan cahaya bulan purnama dulu. Nanti akan tahu bedanya bulan purnama dan bulan mati itu feel-nya seperti apa, aspek terhadap dampak terhadap fisik kita seperti apa, dampak terhadap mental kita seperti apa, dampak terhadap astral kita seperti apa. Kalau itu sudah tahu, kita akan bisa mengemudikannya, akan bisa harus mendrive-nya harus gimana. Memang kuncinya ya harus latihan. Cuman ini tadi kita kan ngasoy, ngaca-proof asoy, kan jadi serius gini bahasanya ya. Enggak, tadi pas iya, banget iya, lagi iya. bulan purnama aja. Habis belum ada tadi yang kan nanya pas dari waktu tadi. BWM juga posting tentang apa tadi, full moon ya, kayaknya yang Iya. sebelum live IG ini. Hmm.
Ya, Kak Jo, gitu. mau tanya apa Kak Jo? Monggo. Nyimak dulu. Ini banyak yang follower baru nih Guru. Kak Imelda izin nyimak, monggo boleh Kak Imelda. Oke. Monggo, silakan. Tanya juga boleh, nggak cuma nyimak ya. Boleh. Kalau kalau saya mau tanya Guru, yang lagi hits saat ini, saya penasaran sekali. Ada yang mencetuskan tentang child free. Jadi mereka menikah, tapi memutuskan untuk nggak punya anak. Nah ini kalau secara apa ya? Iya soalnya boomingnya itu karena apa namanya yang bikin booming itu selebgram yang berhijab gitu kan, kayak kalau di Islam sendiri kan fitrah seorang wanita kan punya anak gitu kan, punya suami, punya anak, menyusui dan seterusnya, maka si wanita ini hadiahnya kalau dalam Islam kan surga. Nah, hadiah surga ini nggak serta merta instan, tapi prosesnya susah, prosesnya harus ngurus anak dulu, melahirkan kayak gitu kan Guru. Nah ini kalau dari sisi spiritual gimana pilihan hidup? Kalau era sekarang kan ya udah itu pilihan hidup masing-masing orang ya monggo aja. Tapi kalau dari segi spiritual gimana Guru? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini